Tentu ada banyak sekali perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad. Beliau itu adalah manusia teragung yang disebut sebagai insan kamil, yakni manusia sempurna. Sedangkan kita adalah manusia yang penuh dengan hina dina, syarat akan lupa, hilaf, salah, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, Nabi Muhammad ditegaskan dalam Al-Quran juga adalah manusia sebagaimana kita. Hikmahnya adalah agar kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak bisa meneladani Nabi karena dia adalah seorang Nabi yang berbeda dengan kita. Misalnya sebagaimana malaikat yang diciptakan berbeda dengan kita, tidak dengan nafsu, sehingga kita tidak akan pernah bisa meneladani malaikat. Nabi diciptakan sebagaimana kita, dia adalah manusia biasa, sebagai teladan bagi kita, sehingga kita diwajibkan untuk ikut pada keteladanannya, pada jalannya, dan segala sesuatu yang keluar darinya, karena pada dasarnya beliau adalah manusia sebagaimana kita. Walaupun pada tingkatan tertentu sebagai manusia sempurna dan manusia teragung di sisi Allah, beliau tidak akan pernah bisa tingkatannya dicapai oleh kita. Namun setidaknya kita mendekati, berupaya meneladani semua tingkah laku beliau sebagai sunnahnya. Nah, terkait dengan itu, minimal ada 3 perbedaan mendasar yang ingin saya jelaskan antara kita dengan Nabi. Yang pertama, perbedaannya adalah bahwa Nabi itu selalu melihat kebaikan di tengah keburukan. Nabi itu selalu mencari secercah cahaya di tengah kegelapan. Misalnya ketika Nabi itu diusir oleh penduduk Taif, dilempari dan diolok-olok, maka kemudian Jibril menawarkan kepada Nabi untuk diangkat sebuah gunung di sekitaran Taif untuk dilemparkan kepada penduduk Taif yang menghina dan menyudutkan Nabi. Namun Nabi tidak mau. Justru Nabi katakan kepada Jibril, kita berharap dan kita doakan semoga orang-orang Taif yang menjadi anak-anak mereka ini nantinya di generasi selanjutnya akan menjadi pengikutku, akan setia kepada agamaku. Sehingga Nabi selalu optimis melihat orang lain di tengah keburukannya. Ia selalu melihat kebaikan pada diri seseorang. Dia cari mana celah kebaikannya, mana peluang kebaikannya, sehingga beliau selalu optimis dalam melihat setiap manusia seburuk apapun ia. Sedangkan kita, sebagian kita cenderung justru mencari-cari keburukan di tengah kebaikan yang begitu banyak pada orang lain. Orang sudah menjadi pribadi yang baik, kita cari terus keburukannya untuk kemudian kita hina, kita bandingkan dengan kita untuk diletakkan di bawah kita, kemudian kita pojokkan dia dan lain sebagainya, sehingga kita selalu pesimis dalam melihat orang lain, sehingga relasi pun antara kita dengan orang lain menjadi buruk. Kemudian yang kedua, Nabi itu sebagaimana juga menjadi salah satu visi utama Islam adalah berorientasi dalam pandangannya untuk mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Sehingga saya bayangkan Nabi itu di tengah perbedaan dengan orang lain, ketika beliau bertemu dengan orang lain, beliau selalu mencari-cari celah kesamaan antara diri beliau dengan orang itu untuk kemudian dipersatukan, menjadi landasan untuk beliau bersaudara, berangkulan, bersatu dengan orang tersebut. Sehingga misalnya jika Nabi kemudian bertemu dengan orang yang berbeda, Nabi akan bertanya, apakah engkau orang Arab? Jika orang itu berkata bahwa dia bukan orang Arab, maka kemudian Nabi akan lanjut bertanya, apakah engkau seorang Muslim? Jika kemudian ia masih menjawab bahwa dia bukan seorang Muslim, maka Nabi akan bertanya, apakah engkau mengimani satu Tuhan? Jika orang itu kemudian berkata, ya saya mengimani satu Tuhan, maka Nabi kemudian akan menjadikan keimanan dia kepada satu Tuhan sebagaimana keimanan Nabi kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan untuk berangkulan, bersatu dan bersaudara dengan orang tersebut. Dan puncaknya, kata Sayyidina Ali, jika kita tidak menemukan alasan untuk kita bersatu dengan orang lain, baik itu karena agamanya dan karena imannya atau yang lainnya, maka kata Sayyidina Ali, cukup bahwa engkau sesama manusia dengan orang lain
sama-sama sebagai manusia menjadi landasan untuk bersatu, berangkulan, dan menjalin persaudaraan dengan orang tersebut di tengah perbedaan di bidang lainnya, di berbagai hal yang lain. Sedangkan seringkali kita sebagai seorang muslim justru berorientasi untuk berpecah belah, bercerai-berai. Kita ketika bertemu dengan orang lain justru sebaliknya. Jika mereka adalah sesama orang Indonesia, kita kemudian akan bertanya, apakah engkau muslim? Jika ia menjawab, iya, saya juga seorang muslim, maka kita masih akan bertanya, apakah engkau seorang muslim dari madhab A atau madhab B? Jika ia juga dari madhab yang sama dengan kita akan kembali bertanya, engkau dari ormas A atau ormas B? Kita akan terus bertanya sampai menemukan perbedaan antara kita dengan dia, dan kemudian itu akan dijadikan alasan bagi kita untuk kita bertengkar dengan dia, untuk tidak bersaudara dengan dia, untuk bersentimen dengan dia. Sehingga kehidupan kita menjadi begitu terpecah belah, begitu tercerai-berai, sehingga kita menjadi itu hapus. Kemudian yang ketiga, Nabi itu senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran bahwa beliau itu sampai larut dalam suatu kesedihan karena memikirkan umatnya yang tidak mau masuk ke dalam jalannya, karena jalannya itu adalah jalan kebahagiaan di dunia dan jalan keselamatan di akhirat. Sehingga Nabi itu menghabiskan waktunya dan malam-malamnya untuk memikirkan strategi, pendekatan, metode, dan berbagai hal agar umat manusia masuk ke dalam jalannya sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Beliau selalu ingin umat manusia untuk ikut di jalannya sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sedangkan sebagian kita justru sebaliknya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Sehingga kita bukannya sebagaimana Nabi mencari metode, mencari cara, mencari pendekatan untuk memasukkan orang kepada Islam sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, alih-alih kita justru mengeluarkan orang yang sudah Islam sebagai seorang yang kafir. Kita melakukan tindakan yang populer dengan nama takfir, yakni mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak penting, perbedaan-perbedaan yang sebenarnya lumrah di tengah umat Islam, perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tidak patut menjadikan kita menjudge, memvonis orang itu kafir, karena selama orang itu bersyahadat, maka semua itu adalah saudara kita sebagai sesama umat Islam, dan dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dari kita, baik nyawanya, kehidupannya, hartanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Itulah minimal 3 perbedaan yang mendasar dan menurut saya penting untuk kita renungkan antara kita dengan Nabi Muhammad, sehingga kita berharap esok hari dan khususnya di bulan Maulid ini kita mengintrospeksi diri untuk merubah diri menjadi seorang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.